Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Basir Bujana, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Universitas Halu Oleo Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengukuran antropometri food recall 24 jam dan semi FFQ atau yang sering kita sebut food frequency questionnaire. Nah, sebelum saya melakukan wawancara, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian antropometri. Menurut Ahmad Nuriski dan Farida Nurhayati tahun 2018, antropometri adalah ilmu yang mempelajari tentang ukuran tubuh manusia. Nah, ukuran tubuh manusia yang akan kita ukur yang pertama adalah berat badan, yang kedua adalah tinggi badan, dan yang terakhir adalah lingkar lengan atas atau yang sering kita sebut dengan lila. Kemudian kita pindah pada pengertian food recall 24 jam. Food recall 24 jam atau metode mengingat-ingat adalah menanyakan kembali kepada responden makanan dan minuman yang telah dikonsumsi selama 24 jam yang lalu. Kemudian kita pindah pada pengertian semi FFQ atau food frequency questionnaire. Nah, metode ini digunakan untuk mengetahui data makanan ataupun kebiasaan makan individu baik dalam waktu kurun 1 bulan, 6 bulan maupun 1 tahun terakhir. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengukuran antropometri yaitu berat badan. Berhubung timbangan atau alat ukur berat badan tidak ada, maka kita langsung saja untuk menanyakan kepada responden berat badan terakhir. Nah, Bang, berapa berat badan terakhirnya? Berat badan terakhir itu 65. Oke, 65 kg. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai antropometri yaitu berat badan kepada responden saya atas nama Basyaristy Asma, umur 32 tahun. Berhubung karena alat ukur timbangan tidak ada, maka saya akan menanyakan langsung kepada responden saya berapa berat badan terakhir. Nah, Bang, berapa berat badan terakhir 1 bulan ini? Berat badan saya 1 bulan terakhir ini 40 kilo. Oke, 40 kilo ya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengukuran antropometri yaitu tinggi badan pada responden saya atas nama Ahmad Rahman, umur 39 tahun. Nah, langkah yang harus kita lakukan yang pertama, responden harus berdiri dengan tegak dan bersandar di dinding yang telah dipasang alat ukur. Dan menggunakan Mr. Siku, langsung saja kita letakkan pas di tengah kepala responden. Kemudian kita tarik. Dan hasil yang diperoleh adalah 161 cm. Nah, selanjutnya kita langsung saja melakukan pengukurannya. Nah, Mister diletakkan pas di atas kepalanya di bagian tengah. Nah, hasil pengukurannya yaitu 173 cm. Kita pindah pada responden selanjutnya untuk melakukan pengukuran antropometri yaitu tinggi badan pada responden atas nama Basyaristy Asma, umur 32 tahun. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu responden harus berdiri dengan tegak dan bersandar pada dinding yang telah dipasang alat ukur. Nah, responden ini tidak boleh memakai alas kaki. Nah, langkah selanjutnya dengan menggunakan Mister kita disediakan di bagian tengah pas di atas kepalanya. Hasil yang didapat adalah 153 cm. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengukuran lingkar lengan atas atau yang sering kita sebut pengukuran lila pada responden saya atas nama Rasman dengan umur 28 tahun. Nah, sebelum melakukan pengukuran, terlebih dahulu kita harus menanyakan kepada responden tangan yang jarang digunakan untuk beraktivitas. Nah, Kak, tangan yang jarang kita gunakan untuk beraktivitas, tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kiri. Tangan kiri ya. Oke, nah langkah selanjutnya tangan membentuk sudut 90 derajat. Nah, setelah itu kita ukur mulai dari lengan atas sampai dengan siku. Dengan hasil pengukuran 36 cm, kemudian kita bagi dua, hasilnya 18. Oke, nah pada titik tengah ini kita langsung saja ukur lilanya dengan menggunakan meteran ini. Nah, hasil yang didapat 30 cm. Berpindah pada responden selanjutnya untuk melakukan pengukuran antropometri yaitu pengukuran lingkar lengan atas atau yang sering kita sebut lila. Nah, sebelum itu kita harus menanyakan terlebih dahulu kepada responden tangan mana yang sering digunakan untuk beraktivitas atau yang jarang digunakan untuk beraktivitas.
Nah Bang, tangan yang jarang digunakan untuk beraktivitas tangan kiri atau tangan kanan? Tangan kiri. Kiri ya. Oke. Nah langkah selanjutnya, responden harus berdiri dengan tegak. Nah sayangnya responden diminta untuk membentuk sudut 90 derajat. Nah setelah itu kita lakukan pengukuran mulai dari dengan atas sampai dengan sudut 36 bagi 2, 18. Nah selanjutnya kita langsung saja intankan meteran ini di dalam. Nah, hasil pengukuran yang didapat adalah 31 cm. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengukuran lingkar lengan atas pada responden saya atas nama PT Siti Asma dengan umur 32 tahun. Nah, sebelum itu kita harus menanyakan terlebih dahulu kepada responden tangan yang jarang atau sering digunakan untuk beraktivitas. Nah, Bang, tangan yang jarang digunakan untuk beraktivitas tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kiri. Tangan kiri kan. Kita langsung saja untuk pengukurannya. Nah, responden harus berdiri dengan tegak, kemudian tangan harus membentuk sudut 90 derajat. Nah, langsung saja kita ukur mulai dari lengan atasnya sampai dengan siku dengan hasil 32 cm, kemudian kita bagi 2, maka hasil yang didapat adalah 16 cm. Nah, pada titik tengahnya ini kita langsung saja mengukur lingkar lengan atasnya. Nah, hasil yang kita dapatkan adalah 23 cm. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara tentang food recall 24 jam untuk hari pertama dengan responden saya atas nama Rasman dengan umur 28 tahun. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu food recall 24 jam. Oke, saya jelaskan dulu ya Kak, apa itu food recall 24 jam. Nah, food recall 24 jam ini adalah menanyakan kembali makanan dan minuman yang telah dikonsumsi selama 24 jam yang lalu. Oke, gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, kita langsung aja ya untuk masuk ke pertanyaannya. Oke, untuk waktu makannya sahurnya biasanya jam berapa? Biasanya makan sahur itu setengah 4. Oke, setengah 4 ya. Makanan yang dikonsumsi? Nasi sama ikan goreng. Oke, nasi sama ikan goreng. Nah, Kak, untuk nasinya berapa porsi? Nasi 1 porsi sedang. Kalau ikannya? 1 ekor sedang. Oh iya, oke. Kita pindah pada selingan setelah makan sahur ya. Makanan atau minuman yang dikonsumsi? Setelah makan sahur itu biasanya saya minum teh. Nah, kita pada makan siang. Siang kan kita puasa, jadi otomatis kita makan ya. Nah, ini kan kita pindah pada selingan-selingannya itu kita ganti dengan menu buka puasanya. Kakak biasanya konsumsi apa kalau buka puasa? Kalau buka puasa biasanya saya makan pisang hijau sama Itu sama? Oke, kita pada waktu makan malam. Biasanya makan malamnya jam berapa? makan malam biasanya itu setengah 9. Setengah 9 ya. Biasanya kakak konsumsi apa? Nasi sama ayam goreng. Oh, nasi sama ayam goreng. Kalau selingannya kalau malam biasanya seperti makan apa? Tidak ada. Nggak ada ya. Oh, jadi mereka tutup aja ya Kak. Oke, makasih Kak. Ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai food recall 24 jam dengan responden atas nama Ahmad Rahman, umur 39 tahun. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu food recall 24 jam. Nah, Bang, food recall 24 jam ini menanyakan kembali makanan dan minuman yang telah dikonsumsi selama 24 jam yang lalu. Ya. Nah, bagaimana Bang kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau puasanya Bang? Puasanya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Ya. kita langsung saja masuk di pertanyaannya. Nah, untuk makannya Bang, kalau sahur biasanya jam berapa? Biasanya jam 3.30. 3.30. Nah, makanan yang sering dikonsumsi Bang? Makanannya yang biasa dikonsumsi pada umumnya ya, yaitu nasi, Nasi, kemudian telur, telur, kemudian tempe goreng, tempe goreng, nah, kemudian sayur. dan sayur. Sayur ini biasanya wortel sama bacon atau sawi. Itu yang Oh, biasa iya. dicampur. Oke. Nah, untuk nasinya sendiri Bang, biasanya berapa porsi? Nasi porsinya sedang. Kalau untuk tempenya Bang, Kalau tempe biasanya 4 potong atau 5. kalau untuk telurnya Bang, Nah, kalau untuk telur pada umumnya ya 1 biji lah. oke ya, satu butir. Oke, untuk sayurannya sendiri biasanya berapa takarannya? Nah, kalau sayur nggak banyak, paling 3 sendok. Oke. Nah, untuk selingannya sendiri Bang, biasanya setelah sahur konsumsi apa atau minumnya apa? Biasanya teh, Teh? teh kotak atau biasa bisa tambah dengan kacang tanah. Teh kotak sama kacang tanah. Nah, kita pindah pada waktu siang. Nah, siang kan kita puasa, Iya. otomatis kita nggak makan ya Bang. Iya. Nah, untuk selingannya sendiri kita ganti nanti dengan menu buka puasanya. Biasanya iya. Bang kalau buka puasa menunya apa yang dikonsumsi? Pada umumnya yang agak berat, yaitu biasanya pisang hijau. Pisang hijau, ya, Pisang hijau kadang dibikin susu juga, susu. kemudian snack-snack lainnya. Oke. Nah, tapi kalau pada waktu makan malam. Nah, makan malamnya biasanya jam berapa? Makan malam itu biasanya jam 8 lewat, 8.30 lah.
Oke, 8.30. Nah, untuk makanan yang sering dikonsumsi biasanya apa? Nasi, Nasi, kemudian ikan, ikan, kemudian tempe, tempe, campur sedikit kacang goreng, yang kacang. kemudian ada sayurnya juga. Oke, sayur. Nah, kita kan habis makan biasanya kita konsumsi makanan atau minuman. Nah, selingannya biasanya apa aja? Selingannya kopi, kopi botolan, Oh, iya, Mas. kemudian biskuit. Nah, ada biskuit. Biasanya juga tengah malam makan pisang hijau lagi. Oke, pisang hijau. Nah, kita pindah pada responden selanjutnya atas nama Mbak Siti Asma, umur 32 tahun. Nah, sebelum saya melakukan wawancara, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu food recall 24 jam. Nah, food recall 24 jam itu menanyakan kembali makanan dan minuman yang telah dikonsumsi selama 24 jam yang lalu. Nah, gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau puasanya Pak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Nah, kita langsung saja Pak. Untuk sahurnya biasanya jam berapa? Sahurnya itu biasanya jam 3.30. Jam 3.30. Nah, makanan yang dikonsumsi apa aja? Ya seperti biasa nasi putih, Nasi putih, telur dadar, ya, tempe goreng tepung, oke, kacang goreng, dan sayur sup. ya. Nah, untuk porsi nasinya sendiri Pak biasanya berapa porsi? Kalau untuk porsi nasi yaitu 1 porsi kecil, Nah, untuk telur dadar sendiri berapa butir? sekitar 2 butir, Tempenya berapa potong? sekitar 3 potong sedang, Kalau kacang tanahnya Pak? sekitar 2 sendok makan, Kalau sayurnya sendiri? sekitar 2 sendok makan juga. Oke. Nah, biasanya Pak kan habis sahur ada singannya ya. Biasanya konsumsi apa aja? Biasanya saya konsumsi biskuit crispy, Biskuit. Nah, biskuitnya itu berapa potong Pak? sekitar 3 biji. Oke. Nah, kita pindah pada waktu siang. Siang kan kita puasa, jadi otomatis sudah makan ya. Nah, kita pindah pada selingannya. Selingannya ini kita ganti dengan menu buka puasa. Nah, menu buka puasanya Bang kemarin apa aja? Kemarin kita buka puasa pisang hijau Pisang hijau. dengan susu. Oke. Nah, kita pindah pada waktu malam. Biasanya Bang makan malam jam berapa? Biasanya jam 8.30. 8.30 ya. Nah, makanan yang sering dikonsumsi apa aja? Nasi putih, Nasi, ikan, ikan, tempe, tempe, kacang goreng, kacang goreng. dengan sayur sup. Oke. Kalau habis makan malam biasanya ada selingan atau nggak ada? Iya, biasanya saya makan biskuit. Oke, lepaskan. Iya, sama. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai food recall 24 jam untuk hari kedua dengan pertanyaan yang sama. Dengan responden saya atas nama Ahmad Rahman, umur 39 tahun. Nah, kita langsung saja. Nah, untuk makannya Bang biasanya sahur jam berapa? 3.30 Oke, 3.30. sudah. Nah, untuk makanan yang dikonsumsi pas sahur? Dikonsumsi pas sahur yaitu nasi, Nasi, kemudian tempe, tempe, kemudian kacang, kacang, kemudian sayur sup. oke, sayur sup. Nah, untuk nasinya sendiri biasanya berapa porsi? Kalau nasi biasanya porsi sedang. Porsi sedang ya? Iya. Oke, kalau untuk tempenya sendiri Bang? Kalau tempe 4 potong, 4 potong. Nah, kalau untuk kacangnya? kacang 3 sendok. 1 sendok. Nah, kalau untuk sayurnya sendiri Bang? Sama juga 3 sendok makan. Oke, 3 sendok. Nah, karena biasanya setelah sahur biasa kita konsumsi atau minum. Biasanya selingannya apa? Selingannya teh, Oke ya. Biasanya berapa gelas? 1 gelas, kurang lebih 250 ml. Nah, kita pindah pada waktu makan siang. Siang kan Bang kita puasa, Iya, jadi betul. otomatis sudah makan ya. Iya. Nah, untuk selingannya sendiri kita ganti dengan menu buka puasa. Biasanya Bang kalau menu buka puasanya kemarin apa aja? Kalau yang buka puasa kemarin itu jalan kote, Iya, jalan dan kote. pastel ya. Pastel. Iya. Jalan kote pastel sama. Biasanya ditambah dengan susu. Oke, susu. Nah, kita pindah pada waktu makan malam. Biasanya makan malamnya jam berapa? Kalau makan malam itu jam setengah 9 ya, Setengah 9 ya. malam ya. Oke. Nah, untuk makanan yang sering dikonsumsi Bang? Kalau makanan yang dikonsumsi nasi, Oke, nasi, kemudian ikan, ikan, kemudian tempe, tempe, kemudian kacang, kacang, kemudian sayur sup. sayur. Nah, kan Bang biasanya kalau habis makan kan biasanya kita makan cemilan Oh, iya, atau iya. minuman. Biasanya selingannya kita pakai apa? Biasanya kopi, Oke, kopi. kopi 78. Hanya itu saja. Biasanya ada biskuit. Kemudian juga biasanya karena masih ada sisa berbuka kemarin, jadi karena malam itu makannya jalan kote atau pastel tadi yang kalau masih ada sisa. Baik, banyak Bang. Ya, makasih. Kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai food recall 24 jam untuk hari kedua dengan pertanyaan yang sama. Dengan responden saya atas nama Rasma dengan umur 28 tahun. Nah Kak, gimana kabarnya hari ini? Kabar alhamdulillah baik. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita langsung masuk aja ya. Nah, untuk makannya atau sahurnya jam berapa? Sahur tadi malam itu sahur setengah 4. Setengah 4. Nah, untuk makanan yang dikonsumsi? Nasi sama ikan goreng. Oke, nasi sama ikan goreng. Nah, untuk nasinya biasanya berapa porsi? 1 porsi sedang. 1 porsi sedang. Nah, untuk ikannya ikan apa? Ikan lajang. Ikan lagi biasanya berapa potong atau berapa ekor? 1 ekor sedang. Oke, 1 ekor sedang ya.
Nah kan kak, kalau biasanya habis sahur biasanya kan kita ada selingannya. Kakak biasanya konsumsi apa atau makannya apa? Setelah sahur itu biasanya saya minum teh. Biasanya berapa gelas? Satu gelas. Nah, kita pindah pada waktu makan siang. Siang kan kita puasa, otomatis nggak makan ya. Nah kak, kita pindah pada selingan. Atau kita ganti dengan menu berbuka. Kemarin menu berbukanya apa aja? Jalan kote atau pastel Iya. sama susu. Sama susu. Nah, untuk waktu makan malam, biasanya makan malamnya jam berapa? Makan malam biasanya itu setengah 9. Setengah 9. Nah, makanan yang sering dikonsumsi apa aja? Nasi sama ayam goreng. Oke, nasi sama ayam goreng. Nah, habis makan malam biasanya konsumsi apa lagi kak? Biasanya itu saya makan jalan kote. Biasanya makan gila pada ya untuk selingan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai Food Recall 24 jam untuk hari kedua dengan responden berusia Siti Asma umur 32 tahun dengan pertanyaan yang sama. Nah, langsung saja. Nah, Fang, untuk waktu makannya kalau sahur biasanya makan jam berapa? Biasanya kita sahur itu jam 3.30. Jam 3.30. Nah, untuk makanan yang sering dikonsumsi pas sahurnya? Ya seperti biasa nasi putih. Nasi putih, Lauknya itu telur dadar, telur dadar, tempe goreng tepung, tempe goreng tepung, kacang goreng. kacang goreng. Nah, kan Fang biasanya kalau habis sahur kan biasanya kita makan atau minum sesuatu. Nah, selingannya biasanya apa? Biasanya saya makan biskuit. Biskuit. Kita pindah kan pada waktu makan siang. Siang ini kan kita puasa, jadi otomatis nggak makan ya. Iya. Nah, untuk selingannya sendiri kita ganti dengan menu buka puasanya. Kemarin kan menu buka puasanya apa aja? Kemarin itu menu buka puasanya jalan kote atau pastel. Kayak jalan kote ya. Masih ada kan? Ya ditambah dengan 1 gelas susu. Oke, satu gelas. Nah, pada waktu makan malam. Nah, makan malamnya kan biasanya jam berapa? Biasanya itu jam 8 atau setengah 9. Jam 8 atau setengah 9. Nah, untuk makanan yang sering dikonsumsi apa aja? Ya seperti biasa nasi putih, ikan, tempe goreng Ikan, tempe goreng. dengan kacang goreng, Goreng. tambah sayur sup. Nah, kan Bang, biasanya kalau habis makan malam sebelum tidur biasanya kita makan atau konsumsi minuman kah? Biasanya selingannya apa? Biasanya kalau ada biskuit ya saya makan biskuit. Kayak biskuit. Kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai semi FFI atau yang sering kita sebut semi food frequency questionnaire dengan responden saya atas nama Rasman umur 28 tahun. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian dari semi FFI ini sendiri. Nah, Kak, untuk semi FFI ini adalah seberapa sering kita mengkonsumsi makanan yang terdapat di label ini. Gimana Kak kabarnya hari ini? Kabar alhamdulillah baik. Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya. Kita langsung masuk aja ya Kak untuk daftar bahan makanannya. Nah, untuk yang pertama makanan pokok. Makanan pokok yang sering saya makan itu nasi putih, satu porsi sedang, lebih dari 1 kali sehari. Lebih dari 1 kali sehari ya. Oke. Untuk mie basahnya itu tidak pernah, Tidak pernah. bihun juga tidak pernah, Tidak pernah. singkong juga tidak pernah, Tidak pernah. ubi juga tidak pernah. Oke, tidak pernah. Nah Kak, kita pindah pada lauk hewani ya. Kalau hewani itu biasa saya makan ayam 1 porsi, bagian dada, ya biasanya itu 1 kali sehari. Oke, 1 kali Terus sehari ya. ikannya 1 ekor, Iya. 1 kali sehari juga. Oke. Telurnya 1 butir, Iya. biasanya itu 1 sampai 2 kali 1 minggu. Oke. Nah, kita pindah pada responden selanjutnya untuk melakukan wawancara semi FFQ atau Food Frequency Questionnaire dengan responden atas nama Ahmad Rahman dengan umur 39 tahun. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu semi FFQ. Nah, Bang, semi FFQ itu seberapa sering kita mengkonsumsi makanan yang terdapat di kuesioner ini. Nah, kita langsung aja ya Bang untuk masuk di makanan pokoknya. Biasanya makanan pokok yang tertera di kuesioner ini apa aja yang sering dikonsumsi selama 1 bulan terakhir ini? Jadi yang pertama yaitu nasi, Ya, ukuran porsinya sedang, iya, ya kurang lebih beratnya kurang lebih 200 gram, dan frekuensinya lebih dari 1 kali per hari. Kemudian mie basah tidak pernah, dan bihun, singkong juga tidak pernah, dan ubi juga tidak pernah. oke. Nah, kita lanjut untuk lauk hewaninya mau bagaimana? Untuk lauk hewani, yang pertama itu ayam 1 potong bagian dada kurang lebih 60 gram. Iya. Dia biasanya frekuensinya 1 sampai 2 kali per minggu. Kemudian ikan 1 potong bagian badan kurang lebih 50 gram. Untuk frekuensi 1 kali per hari. Kemudian telur Iya.
itu 1 butir. Dan berat telur biasanya kurang lebih 50 sampai 60 gram. Untuk frekuensinya adalah 1 kali 1 hari. Ya, 1 kali 1 hari. Kemudian bakso biasanya 1 mangkuk Ya, kurang lebih 400 gram. ya. Kemudian frekuensinya 2 kali Yang per ukuran. Oke, nah kita pindah pada alat nabatinya, Bang. Untuk lauk nabati, tahu ukuran porsinya 10 biji ukuran kecil. Iya. Beratnya kurang lebih 50. Iya. Frekuensinya 1 sampai 2 kali per minggu. Iya. Untuk tempe, Iya, tempe. 4 potong sedang. Iya. Kemudian berat porsinya kurang lebih 100 gram. Frekuensinya lebih dari 1 kali per hari. Lebih dari 1 kali per hari. Ya. Untuk kacang tanah Iya. itu kurang lebih 3 sendok makan dengan berat kurang lebih 30 gram. Dia lebih dari 1 kali per hari. Oh iya, 1 kali per hari. Kemudian kacang hijau Iya. 8 sendok sayur. Iya. Beratnya kurang lebih 240 gram. Iya. Kemudian dia 2 kali per bulan atau kurang lah. Jarang dia. Iya. Nah, kalau untuk sayur sendiri apa saja yang mungkin dikonsumsi? Kalau untuk sayur, bayam itu enggak pernah. Iya. Kemudian kangkung itu 3 sendok makan ukurannya. Kemudian beratnya kurang lebih 45 gram. Iya. Frekuensinya 2 kali per bulan atau kurang. Kemudian kubis enggak pernah. Kemudian sawi, wortel atau baby corn Iya. ya kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian beratnya kurang lebih 90 atau 100 gram. Iya. Untuk frekuensinya 1 kali, di atas 1 kali per hari. Oh, lebih dari 1 kali per hari. Iya. Nah, kalau untuk buahnya sendiri tuh apa saja yang sering dikonsumsi? Kalau untuk buah, pertama mangga yaitu 2 iris, biasanya 2 iris ya. Iya. Kemudian beratnya ya kurang lebih 120 gram. Dan ini frekuensinya 2 kali per bulan. 2 kali. Kemudian jeruk tidak pernah, Iya. nah sakit lambung. Kemudian semangka itu 1 iris, Iya. biasanya 30 gram. Kemudian frekuensinya 2 kali per bulan atau kurang. Oke. Kemudian pepaya Iya. 1 iris dengan kurang lebih berat 30 gram. 30 gram. Sama juga 2 kali per bulan atau kurang. 2 kali per bulan. Kalau bahan makanan yang lainnya, Bang? Bahan makanan lain biasanya gula Iya. 2 sendok makan dengan takaran kurang lebih 30 gram. Dan dia ini di frekuensinya di atas 1 kali per hari. Kemudian minyak kelapa ini 2 sendok makan Iya. dengan beratnya juga kurang lebih sama 30 gram dan frekuensinya 1 kali per hari. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih banyak. Ya. Nah, kita pindah pada responden selanjutnya untuk melakukan wawancara mengenai SEMI FFQ atau Food Frequency Questionnaire dengan responden atas nama Besa Sitiasma, umur 32 tahun. Itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada responden pengertian SEMI FFQ atau yang sering kita sebut Food Frequency Questionnaire. Nah, Bang, Food Frequency Questionnaire atau SEMI FFQ adalah seberapa sering kita mengkonsumsi makanan yang tertera pada kuesioner ini. Nah, seberapa sering kan kita konsumsi makanan pokok yang ada di kuesioner ini? Untuk makan pokok yaitu nasi dengan ukuran porsinya 1 porsi kecil Iya. dengan berat sekitar 100 gram. Frekuensi dikonsumsi yaitu lebih dari 1 kali per hari. Lebih dari 1 kali per hari. Iya. Untuk mie basah tidak pernah. Iya. Bihun, singkong dengan itu tidak pernah kita konsumsi sebagai makanan pokok. Untuk lauk hewaninya sendiri, Bang, apa saja yang sering dikonsumsi selama 1 bulan terakhir ini? Yang sering kita konsumsi
dalam 1 bulan terakhir, yaitu ayam dengan ukuran porsinya 1 potong bagian dada dengan kira-kira 60 gram. Iya. Frekuensi konsumsinya 1-2 kali per minggu. Untuk yang kedua itu adalah ikan dengan ukuran porsi 1 potong bagian ekor dengan berat kira-kira 30 gram. Untuk frekuensi konsumsinya 1 kali per hari. Yang ketiga adalah telur, ukuran porsinya 1/2 butir dengan berat kira-kira 30 gram. Konsumsinya 1 kali per hari. Kemudian yang keempat adalah bakso dengan ukuran porsinya 1 mangkuk dengan berat kira-kira 400 gram. Biasanya untuk frekuensi konsumsinya sekitar 2 kali per bulan atau kurang. Nah, kita pindah untuk lauk nabatinya sendiri yang sering kita konsumsi apa saja? Untuk lauk nabatinya ya macam-macam, seperti tahu dengan ukuran porsi sekitar 7 biji ukuran kecil dengan berat kira-kira 35 gram dengan frekuensi konsumsinya 1-2 kali per minggu. Kalau tempe ukuran porsinya 3 potong sedang dengan berat sekitar 75 gram dengan frekuensi konsumsinya lebih dari 1 kali per hari. Selanjutnya kacang tanah dengan ukuran porsi 3 sendok makan dengan frekuensi konsumsi di atas 1 kali per hari. Untuk kacang hijau ukuran porsinya 3 sendok sayur, frekuensi konsumsinya sekitar 2 kali per bulan atau kurang. Nah, untuk sayurannya sendiri Mang yang biasa dikonsumsi apa saja? Untuk bayam 1 bulan terakhir ini tidak pernah. Kangkung ukuran porsinya sekitar 2 sendok makan dengan konsumsinya 2 kali per bulan atau kurang. Untuk kubis 1 bulan terakhir ini tidak pernah. Selanjutnya sawi, wortel dengan bibit goreng itu ukuran porsinya 2 sendok sayur dengan konsumsinya itu lebih dari 1 kali per hari. Lebih dari 1 kali per hari. Nah, untuk buahnya sendiri Mang apa saja yang sering dikonsumsi? Ya macam-macam. Biasanya mangga. Untuk ukuran porsinya 1 iris konsumsinya, frekuensinya 2 kali per bulan atau kurang. Untuk jeruk tidak pernah saya konsumsi karena kebetulan sakit mah ya, jadi tidak pernah dikonsumsi ya. Untuk semangkanya ukuran porsinya 1 iris dan konsumsinya itu frekuensinya 2 kali per bulan atau kurang. Pepaya ukuran porsinya juga 1 iris, frekuensi konsumsinya juga itu 2 kali per bulan atau kurang. Nah, untuk bahan makanan yang lainnya Mang, apa masih ada? Ya, bahan yang lainnya seperti gula dengan ukuran 2 sendok makan, frekuensi konsumsinya itu lebih dari 1 kali per hari. Sama halnya dengan minyak kelapa, ukuran porsinya juga 2 sendok makan, konsumsinya frekuensinya lebih dari 1 kali per hari. Lebih dari 1 kali per hari. Nah, terima kasih Mang atas jawabannya. Iya. Nah, itulah tadi hasil wawancara mengenai antropometri Putri Call 24 jam untuk hari pertama dan hari kedua, serta pengukuran semi FFQ atau Food Frequency Questionnaire dengan beberapa